Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Hidayat. Saya dari Universitas Pamulang. Saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi biaya dengan tema biaya tenaga kerja dan pengendalian. Contoh soal: PT DIS Garmen menetapkan standar keluaran untuk masing-masing karyawan per minggu sebesar 420 unit dengan jam kerja 45 jam per minggu dan tarif overhead per jam Rp2.000. Di bawah ini data beberapa pekerja selama minggu pertama bulan Juli 2018. Nama pekerja: Mutiara, Sivia, Diana, Rahmat, Noval, dan Rama. Jam kerjanya semua rata 45 jam. Unit produksi standarnya juga sama, 420. Unit produksi aktualnya beda-beda. Mutiara 380, Sivia 430, Diana 450, Rahmat 460, Noval 420, Rama 440. Dan ada pula tarif dasar per jam. Setiap karyawan juga berbeda-beda, yaitu Mutiara Rp3.000, Sivia Rp3.500, Diana Rp3.000, Rahmat Rp4.000, Noval Rp5.000, dan Rama Rp5.500. Dari pertanyaan di atas, yang harus dihitung itu adalah 1. Rasio efisiensi, 2. Tarif efektif per jam, 3. Total penghasilan, 4. Biaya pekerja per unit, 5. Biaya overhead pabrik per unit, 6. Biaya konversi per unit dengan menggunakan metode bonus 100%. Oke, sekarang saya akan coba menjawab. Jadi saya menjawab dari semua soal ini, saya gabungkan dulu per pekerja. Jadi setiap pekerjanya saya hitung semua yang ditanyakan. Contoh Mutiara. Rasio efisiensi dari pegawai bernama Mutiara itu sebesar 0,9. 0,9 ini merupakan hasil dari hasil aktual dibagi hasil standar, yang dimana hasil aktual dari Mutiara itu 380 dan hasil standar dari Mutiara itu 420. Setelah kita dapat rasio efisiensi, baru kita bisa menghitung tarif efektif per jam. Tarif efektif per jam ini rumusnya rasio efisiensi dikali tarif dasar upah. Dan jika rasio efisiensi kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka pekerja tidak akan mendapat bonus atau tidak usah dihitung rasio efisiensinya. Misal tarif efektif per jam untuk pegawai bernama Mutiara, rumusnya rasio efisiensi dikali tarif dasar upah. Karena rasio efisiensi Mutiara di bawah 1, yaitu hasilnya 0,9, maka hanya tarif dasar upahnya saja yang menjadi hasil dari tarif efektif per jam, yaitu untuk karyawan bernama Mutiara tarif upah dasarnya itu adalah Rp3.000. Setelah kita mendapat tarif efektif per jam, baru kita bisa menghitung total penghasilan. Dan total penghasilan ini rumusnya jam kerja dikalikan dengan tarif efektif per jam, yang dimana jam kerjanya tadi semua pegawai sama, yaitu 45 jam, dan tarif efektif per jamnya ini tadi kita dapat di angka Rp3.000. Jadi tinggal dikalikan saja 45 dikali Rp3.000 dan hasilnya itu 135.000. Ini untuk total penghasilan karyawan bernama Mutiara.
Setelah mendapat total penghasilan, baru kita bisa menghitung biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja per unit di sini rumusnya total penghasilan dibagi unit hasil aktual. Total penghasilannya tadi kita sudah dapat di atas, yaitu 135.000. Dibagi unit hasil aktualnya untuk karyawan bernama Mutiara itu 380. 380 ini ada di soal, yaitu di kolom unit produksi aktual karyawan bernama Mutiara. Jadi tinggal kita bagikan saja 135.000 rupiah dibagi 380 dan hasilnya kita mendapat 355,27 rupiah. Itu untuk biaya tenaga kerja per unit. Sebelum kita menghitung BOP per unit, kita harus tahu dulu jam kerja per unit setiap karyawan. Untuk karyawan bernama Mutiara, jam kerja per unitnya itu sebesar 8,44, yang dimana jam kerja per unit itu bisa dihasilkan dari rumus unit hasil aktual dibagi jam kerja. Unit hasil aktualnya itu seperti tadi di atas 380 dan jam kerjanya 45. Jadi hasilnya 8,44. Dan untuk BOP per unitnya, rumusnya itu adalah tarif BOP per jam dibagi jam kerja per unit, yang dimana tarif BOP per jamnya itu adalah 2.000. Itu seperti yang ada di soal. Tarif biaya overhead 2.000 rupiah dibagikan jam kerja per unit. Jam kerja per unit kita sudah dapat di atas 8,44. Jadi tinggal kita jumlahkan dan hasilnya itu 236,97 per jam. Setelah kita mendapat BOP per unit, baru kita bisa menghitung biaya konversi per unit. Biaya konversi per unit di sini rumusnya biaya tenaga kerja per unit ditambah BOP per unit. Yang dimana biaya tenaga kerja per unit itu hasilnya 355,27 rupiah ditambah BOP per unitnya 236,97. Jadi hasil biaya konversi per unit untuk karyawan bernama Mutiara itu adalah 592,24. Dari hasil yang didapat atas nama Mutiara, bisa disimpulkan untuk karyawan-karyawan lain kita bisa mengikuti rumus yang ada di karyawan bernama Mutiara. Seperti yang sudah saya isi semuanya, mungkin bisa dilihat satu persatu. Oke, setelah semua karyawan sudah dihitung, rasio efisiensi, tarif efektif per jam, total penghasilan, BTK per unit, jam kerja per unit, BOP per unit, serta biaya konversi per unit, baru kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat tabel. Yang dimana tabel di sini terdiri dari 7 kolom. Kolom pertama itu ada nama pekerja, kolom kedua adalah tarif efisiensi, kolom ketiga rasio efektif, kolom keempat total penghasilan, kolom kelima BTK per unit, kolom keenam BOP per unit, dan kolom terakhir biaya konversi per unit. Dari setiap kolom, kita hanya tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita hitung di atas. Kita ambil contoh karyawan bernama Mutiara. Untuk tarif efisiensi karyawan bernama Mutiara di sini 0. Kenapa 0? Karena hasil dari hasil aktual dikurang hasil standar yaitu 0,9, yang dimana jika rasio efisiensi kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka pekerja tidak akan mendapatkan bonus. Oke, kita masukkan
Untuk Mutiara tarif efisiensinya kita 0, tarif efektif 3.000, itu hasil yang kita dapat tadi di atas, tarif efektifnya 3.000. Lalu untuk kolom berikutnya rasio efek total penghasilan. Total penghasilan karyawan bernama Mutiara itu 135.000 seperti yang ada di atas. BTK per unitnya itu 355,27 rupiah. BOP per unitnya 236,97 rupiah. Dan biaya konversi per unitnya itu 592,24. Sorry. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf jika tidak saya jelaskan semua, karena menurut saya dengan saya menjelaskan satu karyawan saja, kalian pasti bisa mengerjakan karyawan-karyawan berikutnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.